Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah mau terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga untuk bulan Desember bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Scorpio. 2 kali tarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca situasi kondisi Scorpio dengan pasangan sah. Tarikan kartu tarot kedua untuk membaca situasi kondisi Scorpio dengan selingkuhannya. Namun sebelum Mari memulai tarik kartu tarot ini, wajib Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah pembacaan khusus bagi mereka bagi kamu-kamu yang sudah tahu bahwa memang dalam kehidupan nyata Scorpio-nya sedang berbagi hati ya. Karena tidak semua Scorpio itu akan berbagi cinta, tidak semua gitu ya, tetapi ada. Kemudian bahwa ini adalah cenara reading, energinya kolektif. Sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya, langsung aja kita mulai dengan melihat bagaimana situasi kondisi Scorpio bersama dengan pasangan sah dulu ya. Di situ ada energi dari kemudian di situ, ya, oke baik, iya, ini bisa pasangan sahnya Scorpio itu sudah memutuskan, ya, sudah memutuskan hanya akan memikirkan diri dia sendiri. Walaupun ketika dia memikirkan sendiri itu, resikonya adalah tugas dan tanggung jawabnya dia sebagai pasangan itu tidak optimal lagi di sana. Nah, kayak gitu ya. Untuk beberapa bisa aja pasangan sah dari Scorpio ini ya, ini agak-agak nunjukin bahwa ini ya, kayak alam bawah sadar itu bilang dia itu single gitu lah. Kayak dia itu orang sendiri gitu ya. Dia bukan berpasangan di sini. Gaya-gayanya dia nih kalau Mari lihat. Nah gitu. Memang ketika berinteraksi dengan Scorpio, bisa saja orang ini memang kayak yang nggak mau ribut gitu ya. Nggak mau bermasalah di sana. Tetap dia bisa aja manis. Tetap dia di situ baik gitu. Tetapi respeknya dia kepada Scorpio, Mari rasa ini udah nyungsep gitu ya. Nggak ada lagi respect di situ. Nah, di sana. Jadi kayak yang nggak usah berkata tentang cinta di sini. Mari rasa nggak ada lagi. Hanya akan mengambil apa yang bisa dia ambil aja dari hubungan. Gitu ya. Nggak komplain-komplain. Nggak yang mencekcoki banyak hal kayak gitu ya. Nggak yang bikin suasana tuh, maksudnya dia nih loh ya, niatannya dia tuh nggak bikin suasana jadi nggak enak gitu ya. Pokoknya yang dia pikirkan saat ini adalah kayak gimana biar aku ngejalanin hidup ini dengan bahagia gitu. Kalau orang mau tersakiti dengan cara hidupku, atau misalnya kalau Scorpio ini tersakiti dengan cara hidupnya aku, dengan pilihan-pilihan aku dalam upaya aku berbahagia ini, itu urusan dia. Itu bukan urusan aku lagi. Nah, modelnya kayak gitu. Kayak nanti bulan Desember ini pemenuhan kebahagiaan hidup ya, lebih fokus dia ke arah situ. Pasangan sah ini lebih fokus dia ke pemenuhan kebahagiaan hidup dia sendiri. Memang orangnya bisa ndak pelit-pelit bagi sama Scorpio. Ya. Dia share bahagianya dia dengan Scorpio. Tapi entahkah itu diterima baik oleh Scorpio atau tidak, entahlah gitu. Entahlah, gitu ya. Kita lihat dulu bagaimana situasinya. Yang jelasnya orang ini tuh udah tahu, ini gaya hidupku seperti ini. Tujuan hidupnya aku seperti itu. Dia udah tahu banget. Nah kayak kita ya. Nah di sana. Ya memang kalau nampaknya ini bagus ini ya. Hubungan ini nampaknya bagus.
gitu. Tapi di sini tuh kayak nggak ada sensasi-sensasi cinta-cinta yang kayak gimana itu. Mari rasa udah lewat ya, mungkin masanya udah lewat di situ. Ini masalahnya nggak ada masalah justru ya, dalam hubungan itu nampaknya nggak ada masalah. Sama-sama kayak ngerasa puas aja dengan pilihan hidup masing-masing, gitu. Mungkin ya ada yang tidak ideal dalam relationship ini, tapi bukan lantas nemu ketidakidealan gegeran di sana, enggak. Kalau Marian enggak, gitu ya. Udah fine aja mereka, gitu. Mana mungkin dari sisi keuangan juga bagus-bagus saja jika ini rumah tangga ya. Sisi keuangan bagus-bagus, bisnis karir kok ya cemerlang aja gitu ya. Kebutuhan hidup ya tercukupi, gitu. Kalaupun yang banyak komplain di sini bisa aja memang komplainnya itu datang dari pasangan sahnya Scorpio ini, gitu. Namun dalam komplainnya dia ini tuh dia nggak sebegitu resahnya karena ada kompensasi. Misalnya ini contoh ya, Scorpio-nya jarang di rumah misalnya kayak gitu. Tapi nanti pulang bawa uang, contoh ya, bawa uang. Oh ya udah. Ada kompensasinya kan, dapat duit banyak, bisa belanja-belanja, bisa happy-happy gitu ya. Nah di sana. Atau ketika dia melihat Scorpio ini, oh ya Scorpio ini memang mikirin aku kok gitu. Mikirin hubungan kami kok. Jadi ya sudahlah gitu. Masih bisalah diiniin, masih bisalah dimaafkan lah gitu ya. Nggak sebegitu merana banget kalau aku dengan Scorpio ini. Nah, di situ. Dan memang Scorpio yang mari tangkap energinya saat ini itu terlepas dari apa sepak terjang dia di luar sana. Namun dia tetap mempertimbangkan selalu ya hubungan dia dengan pasangan sahnya ini. Ada ketidakpuasan dalam relationship, tapi dalam ketidakpuasan ini tuh masih bisa untuk ditahankan. Masih bisa untuk dimaklumi di sini. Masih bisa untuk diterima, masih bisa ditoleransi. Kayak gitu. Mungkin tidak mesra lagi berdua. Gitu ya. Tetapi setidaknya tidak cekcok. Tidak gegeran di situ, tidak tawuran isinya. Gitu ya. Bertemu masih bisa ketawa-ketawa. Gitu. Atau mungkin nggak ketawa-ketawa, mungkin bisa aja dingin hubungan ini, tetapi dalam hubungan yang dingin ini tuh tidak mancing-mancing persoalan, tidak terang-terangan mancing-mancing persoalan. Kondusif banget kelihatannya, adem kelihatan. Gitu ya. Karena seliar-liarnya Scorpio ini, yang energi mari tarik sekarang loh ya, lagi-lagi harus mari ingatkan, seliar-liarnya dia di luar sana, tapi dia ngerti, dia mesti pulang lagi sama pasangan sahnya, mesti balik lagi sama pasangan sahnya, mesti dipertimbangkan dengan pasangan sah. Walaupun dia berbagi hati di situ, dia berbagi dunia bisa aja, gitu ya. Jadi yang kayak apa yang kurang dia rasa dari hubungan dia dengan pasangan sah ini, yang ianya dia mau usahakan. Misalnya kurang apa? Ya, misalnya kurang katakanlah, kok kayaknya enak tuh jika relationship ada jalan-jalannya ya, ada nonton-nontonnya ya, ada makan-makannya ya, gitu ya misalnya, ada shopping-shoppingnya ya. Dia usahakan gitu lah. Jadi kalau Maria Scorpio ini sebenarnya apa ya, konsisten gitu ya, fokus kayak gitu ke hubungan ini, gitu loh. Bisa dia menjadi orang lain di luar sana, tetapi tugas dan tanggung jawabnya dia
dalam hubungan, setidaknya untuk soal uang. Ini ada. Nah gitu. Mesra mungkin nggak mesra lagi gitu ya. Tapi ya masih di kadar baik-baik saja, sangat baik-baik justru. Sangat baik-baik saja. Gitu. Memang ada sini godaan ya yang dirasakan Scorpio. Masa iya sih hidupku hanya sampai di sini, gitu lah. Ada godaan di sana. Iya, duniaku dengan pasanganku ini memang dunia yang ideal gitu. Dunia yang aku mau gitu ya. Tapi kalau dia bandingkan kehidupan dia dengan pasangan sahnya ini, sama mungkin apa yang bisa dia dapatkan apabila dia apabila dia beredar di dunia luar, mungkin ya banyak lagi bahagia yang bisa dia dapat di dunia luar gitu. Tapi bisa satu sisi dia ngerasa dia terikat di sini. Gitu ya. Untuk saat ini hubungan dengan pasangan sah ini masih hubungan yang bisa dikatakan zona nyaman. Nyaman banget justru. Zona nyaman banget gitu ya. Harus ada alasan yang besar sekali yang bisa dia dapatkan untuk dia akhirnya bisa ninggalin hubungan dia dengan pasangan sah ini. Dan untuk sekarang dia nggak nemu alasan untuk pergi keluar dari relationship ini. Boleh jadi dia merasa bahwa hidup nyatanya dia ya dengan pasangan sah. Ya di sini hidup nyatanya dia. Dengan istrinya dia ini, suaminya dia ini, atau pacarnya dia ini, atau tunangan dia ini gitu ya. Nah di sana. Nah kalau hubungan ini tuh masih hubungan pacaran, bisa saja hubungan pacaran ini tuh sebenarnya belum yakin banget ini ya pasangan sahnya ini. Kalau ini masih hubungan pacaran ya, belum sah, belum bulat banget gitu. Bisa jadi dia yang kayak nganggep aku belum siap ini untuk jadi suami, aku belum siap ini untuk jadi istri. Sebenarnya lagi enak dengan diri sendiri gitu ya, beberapa. Nah kalau ini pacaran bisa jadi modelnya di sini tuh yang kayak Scorpio-nya nyari duit dulu nih ya, nyari duit dulu untuk modal kawin mungkin ya, modal nikah di situ ya. Nah kayak gitu. Jadi sepertinya tidak ada yang diburu-buru dalam hubungan mereka. Enggak yang mau ngebet, mau nikah gitu. Enggak. Tujuan mau nikah ada. Tetapi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dulu gitu loh. Scorpio-nya mungkin harus stabil dulu dari sektor apapun itu ya. Jabatan, karir, keuangan, barangkali harus selesai studi barangkali gitu ya. Nah di sana. Nah beberapa di sini ada bisa ini hubungannya jarak jauh. Ini hubungannya jarak jauh gitu ya. Namanya orang jarak jauh gitu ya. Nah, jarak jauh ini tuh sebenarnya tidak ada masalah bagi mereka. Adem-adem aja mereka jarak jauh ini. Bahkan mungkin di jarak jauh ini tuh kayak ngasih kebebasan untuk menikmati dunia masing-masing gitu ya. Menikmati diri masing-masing dulu. Nah, bisa jadi memang di sini akan memantapkan. Kondisinya memang memantapkan. Gitu. Tujuan-tujuan menuju ke ikatan yang lebih kuat lagi di situ ada. Tapi mari rasa tidak diburu-buru. Dengan kondisi keadaan seperti ini tuh sebenarnya sudah cukup memuaskan. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan Scorpio dengan selingkuhan hadir energi dari Taurus, tapi ini Scorpio-nya bisa kayak yang yakin banget ini ya sama pasangan sahnya, tapi pasangan sahnya belum yakin. Pasangan sahnya belum yakin gitu. Kalau pacaran, sedangkan pernikahan pun kayak gitu. Pernikahan pun kayak gitu. Jadi bisa jadi Scorpio ini tuh lebih banyak effortnya ya dalam hubungan ini. Jadi walaupun ada situasi yang kayak ini ada yang aneh ini sedikit nih dari pasangan sah ini.
Ada yang aneh di sini kalau mari lihat ya. Ini bisa jadi ini juga agak perlu ini dipertanyakan kesetiaannya ini. Gitu. Kemantapan hati harus boleh ini dipertanyakan juga ini. Kenapa dia rajanya raja terbalik? Gitu ya. Tapi ketika ngejalanin hubungan ini tuh ya banyak puasnya daripada ndak puasnya. Dia bisa menjadi diri dia apa adanya, bahkan diri dia yang buruk pun kiranya gitu ya. Sisi dia yang buruk itu pun bisa teraktualkan dalam hubungan ini. Dan ketika teraktualkan itu ndak ada masalah. Tidak mempengaruhi keadaan relationship dia dengan Scorpio. Nah, jadi puaslah, sama-sama puaslah di sini kalau mari lihat ya. Jadi itu tadi ya Taurus yang hadir energinya. Kemudian energi dari Aries. Kemudian Capricorn di situ. Nah, ini teguh hati nih ya. Sebenarnya teguh hati ini Scorpio ini walaupun dia berselingkuh. Kemudian ada energi dari Leo di situ. Kemudian Pisces hadir. Aries lagi di situ. Kemudian ada Scorpio di sini. Kemudian ada Cancer. Oke, baik, kita tinggalkan kisah-kisah Scorpio dengan sahnya. Kita tarik energi Scorpio dengan selingkuhannya. Ya. Scorpio dengan selingkuhan. Ya. Itu bisa kayak yang coba-coba aja, jangan-jangan ini Scorpio dengan selingkuhannya nih ya. Iseng-iseng gimana gitu ya. Jangan-jangan. Seven of Wands. Oke. Oke, ini kayak mana ini selingkuhan ini? Oh ya, ini iya ya. Iya. Scorpio ini tuh orangnya gini juga ini kalau mari lihat ya. Walaupun ini selingkuhan, tetapi perselingkuhan ini tuh dianggap sama Scorpio. Kan ada tuh orang, alah aku iseng aja kok di situ. Ternyata tidak iseng aja. Ternyata tidak iseng saja. Ternyata orang ini tuh dianggap nyata hadirnya ya dalam hidupnya Scorpio. Gitu. Jadi ini bukan angin-angin aja ini hubungan ini. Masuk ini, meresap ini ke pikiran, ke hati Scorpio. Makanya hubungan ini bisa ribut, on off, ribut, cekcok, balikan. Gitu ya. Putus koneksi sekian lama, nyambung lagi. Nah, kayak gitu dia ya. Mondar-mandir bisa saja. Gitu. Walaupun mungkin kalau Scorpio-nya mondar-mandir di hidup pasangan selingkuhan ini bisa kadang-kadang mendapat penolakan. Jadi ini kayak ya pasangan Scorpio ini bisa jadi ini orangnya masih belum tetap pendirian. Bisa di situ dia yang seseorang sebenarnya pengen bertahan sama Scorpio dalam hubungan ini. Tetapi juga pengen dapet atau mengejar cinta yang lain. Nah, kayak gitu ya. Ini bisa pasangan selingkuhan Scorpio ini tuh dia masih rentan di sini. Sebentar mau, sebentar nggak mau, sebentar mau, sebentar nggak mau. Itu ya. Sebentar memburu, sebentar dia udah diam. Sebentar dia buru yang lain. Sebentar dia fokusnya ke arah lain. Jadi nggak fokus, belum fokus di sini. Ingin menetap ada, tapi ingin mencari cinta yang lebih cocok, barangkali di situ ada. Di sana ya. Kalaupun dia bertahan dalam hubungan ini, tapi dia bisa kayak yang resah. Bisa dia kayak yang gak tenang. Gitu ya.
Kadang-kadang dia pengen ngusir Scorpio, jangan kamu datang-datang lagi ke aku. Tapi boleh jadi ketika dia mengusir Scorpio, dia berharap juga kalau Scorpio ini ngejar dia lagi, kalau hubungan ini tuh masih ada harapan lagi. Nah, di sana ya. Boleh jadi dia kayak gini, sebenarnya liga dia dengan Scorpio. Tapi dia bisa kayak mencari energi dari tempat lain. Gitu ya. Dia harus cari dulu sesuatu di luar sana, entah itu orang lain kayak gitu ya. Dia cari seseorang, orang lain gitu ya, yang bisa memberikan dia kepuasan secara batin, yang bisa membuat dia bahagia, yang bisa buat dia tenang, supaya dia mampu menghadapi situasi dia dengan Scorpio. Karena menurut dia situasi dengan Scorpio ini cukup challenging. Situasi dia dengan Scorpio itu bisa dia anggap cukup menantang dan menghabiskan energinya dia. Gitu ya. Jadi dia harapkan ada penghibur dia di sana. Ketika hati dia senang, ketika dia sudah kuat, dia hadir lagi dengan Scorpio. Jadi dia bisa kayaknya cari cadangan, energi cadangan di luar situ. Biar nggak menderita-menderita banget gitu loh ya. Biar nggak menderita banget di sini. Gitu. Memang ada kepikiran untuk ninggalin. Tapi bener nggak ini udah ninggalin? Belum juga. Beberapa ini bisa tadinya tuh flirting aja ini. Ya. Energi dari selingkuhannya Scorpio ini. Bisa tadi itu yang genit-genitan aja tadinya. Lucu-lucuan aja tadinya. Memang tidak ada niatan mau serius. Tapi dengan energi-energi seperti ini bisa ini bilang, enggak C, aku ini serius sama dia. Bisa nih ada bilang serius banget. Gitu ya. Tapi ini bukan serius ini mari lihat egonya ini. Ego. Gitu ya. Ego ingin bertahan, ego pengen ada di atas, ego pengen, tapi wajar itu ya, namanya kita manusia. Ego ingin diakui, gitu ya. Nah di sana masih kayak yang juga rasa penasaran di situ ada, gitu ya. Tapi bisa jadi mengerti posisi sebagai orang ketiga juga. Nah, dia nggak senang ini sebenarnya kalau Scorpio ini mondar-mandir di hidup dia, gitu ya. Dia mau diberikan kepastian, dia mau diberikan ketenangan dia, ya, bahwa dia berarti dalam hidupnya Scorpio. Sebenarnya berartinya ini Maria lihat adanya ketertarikan di sini, walaupun itu ketertarikan secara seksual di situ, ya. Ketertarikan seksual itu maksudnya bukan hanya atas ranjang ya, bukan cerita hanya atas ranjang, tapi ketertarikan antara laki-laki dan perempuan gitu maksudnya Mari ya. Nah di sana dan diakui Scorpio itu tidak membantah, dan kalau Mari dia bisa kayak cukup respect ini ke pasangan selingkuhannya ini, walaupun ini selingkuhan. Hanya saja ya kondisi datang dan pergi, ya begitulah ya namanya orang ketiga gitu ya. Hubungan yang berikutnya gitu. Nah di situ. Atau jangan-jangan bukan dia yang datang pergi, dia yang diusir pergi tapi dia datang lagi gitu. Sebenarnya bukan keinginan dia datang dan pergi, tapi dia kena usir sama selingkuhan, bisa aja. Tapi begitu dia diusir ya dia pergi, habis itu dia balik lagi gitu loh. Nggak lama-lama dia datang lagi. Gitu ya. Karena bisa juga dia butuh sama orang ini, sama selingkuhannya ini. Ada kepuasan yang tidak dia dapatkan dari pasangan sahnya. Entah dia pun kadang-kadang butuh, mungkin ya, butuh teman untuk ngobrol, teman untuk atau seseorang untuk mengalami kehidupan yang berbeda, yang di sana kehidupan
sebagai suami yang jaim, katakanlah gitu ya, sebagai istri yang solehah misalnya gitu ya, istri yang manutan sama suami, misalnya gitu ya. Nah, ketika dengan pasangan selingkuhan, dia bisa nunjukin sisi diri dia yang lain, gitu ya. Yang nggak tabu ngomongin tentang seks, misalnya gitu, contoh aja. Yang kayak satu pemikiran, ketika ngobrolin tentang pekerjaan nyambung, ngomongin tentang studi nyambung, gitu lah. Beberapa ini bisa dari circle pertemanan ini sesungguhnya. Jadi kalau ditengok-tengok ini Scorpionnya ini adem nggak dia ini sebenarnya sama selingkuhan? Adem. Ada kuat gitu. Iya, aku dengan pasangan aku, tapi aku juga dengan dia. Diakui gitu. Sebenarnya aku tuh kayak yang pengen ngasih yang terbaik bagi dia, tapi yang terbaik bagi dia tuh sesuai dengan statusnya dia sebagai selingkuhan. Kalau menurut Scorpionya, dia nggak ada kurangnya di sini, gitu ya. Tetapi ya tadi, kalau disuruh untuk meninggalkan pasangan sah dan kemudian terfokus pada yang ini, bisa jadi perlahan-lahan nanti ke arah sana bisa tuh. Kalau mari lihat. Atau ya hidup di dua kisah. Gitu. Karena gini, kalau mari bilang sebenarnya Scorpio ini tuh patuh pada komitmen, kontradiktif pula gitu kan. Tapi ini bisa yang Scorpio kalau dia berjanji, janjinya itu dia tepati. Kan dia kan udah sempat janji tuh sama pasangan sahnya akan menikah atau akan mempertahankan pernikahan. Udah sempat dia berjanji, dia pegang janjinya itu. Tapi kalau dia juga berjanji sama selingkuhannya nih, iya aku gak akan ninggalin kamu, dia pun akan pegang itu. Jadi ini agak gimana bilangnya ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Karena kalau mau bilang orangnya setia, ini udah gak setia gitu kan. Setia dalam ketidaksetiaan, piye ya? Nggak ngerti lah Mari ya. Gitulah ya. Pikirkanlah sendiri. Mumet pula Mari bacanya. Kayak gitu. Jadi dia yang kayak ya dua-dua nih akan aku pakai ini, akan aku pegang ini dua-dua gitu loh. Akan aku jalanin ini dua-dua gitu. Tak sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kadarnya. Gitu ya. Jangan dibandingkan dia dengan pasangan sah sama dia dengan selingkuhan. Tidak bisa dibandingkan. Dia berperan baik sebagai pasangan sah dan dia akan usaha berperan baik sebagai di dalam hubungan perselingkuhan. Nah kayak gitu ya. Nah pasangan selingkuhan ini yang Mari rasa tuh tidak bisa terima. Agak sulit dia untuk menerima itu gitu loh. Boleh jadi dia kayak yang bilang, wah ini rentan nih. Posisi aku sebagai orang ketiga rentan. Makanya buru-buru nyari orang yang bisa mencintai dia atau orang yang bisa jadi nunjukin lebih stabil gitu loh. Tapi tetap ada di sini. Ya inilah mumet kan kalau cinta segitiga. Oke baik. Jadi dalam pembacaan ini hadir energi dari Pisces, Gemini, Capricorn di situ, hadir energi dari Taurus, kemudian hadir energi dari Virgo di sana, hadir energi dari Libra, Leo di situ hadir, Sagittarius juga di situ hadir, kemudian Cancer juga hadir. Oke baik ya, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.